T-nya itu ya kadang-kadang kita satu kelas itu kan isinya bukan satu orang, tapi T, teman-teman, banyak temannya. Oh ya. O. O Mana? O lagi ya. O itu sering kalau misalkan ditanya sama Pak Guru kemudian bisa menjawab, oh ternyata kamu anak-anak pinter, seperti itu O-nya. L-nya itu kakek tola-tole Mas, jadi tola-tole kalau nggak bisa menjawab itu tola-tole seperti itu. L. Iki aku kayak ujian Mas. Mas L ikut T. Oh iya. Le tole kan orang Madura. Le tolean. Ini saya diajar beneran ini. Halo sahabat, saya Febrian Kahar. Selamat datang di Osesan Channel. Saat ini saya sedang berada di Taman Koi, Taman Botanis Korambi. Dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu seniman koplak. Apa itu koplak? Nanti kita lihat ya. Yang ada di Jember pastinya. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa dengan dan berkenalan dengan sahabat dengan nama sahabat Wijaya atau sahabat Cak Londo atau sahabat Londo. Untuk pastinya ini dia. Selamat sore. Oke. Ini nama sebenarnya siapa sih? Nama asli? Ya. Nama asli Wijaya. Ini nama asli Wijaya. Nama asli Wijaya. Kalau nama pemberian sih asli ya. Jadi mungkin Mas tidak percaya bahwa ketika saya lahir dulu itu bayi loh Mas. Saya sempat lahir sampean. Ya ini yang mau saya telusuri. Jadi langsung gede ini enggak? Memuai, saya kemudian memuai. Jadi saya pertama kali dikasih nama itu Mangun Wijaya. Karena bapak ini kan penggemar pengarang buku, namanya YB Mangun Wijaya. Saking senengnya saya diberi nama Mangun Wijaya. Lah kemudian mama saya nggak setuju. Mungkin dipikir mama kan, wah ini tahun besok kan pasti modern, masa namanya gitu. Akhirnya jadi Wijaya tok, tanpa toh. Wijaya. Nggak ada belakangnya? Nggak ada. Ada dong dikit. Saya lu pernah ngerayu sama orang tua saya, mbok ditambahi Kusuma, tetap nggak dikasih. Sudah Wijaya aja cukup. Wijaya itu artinya apa? Coba lihat kamus. Saya lihat kamus, ternyata alhamdulillah artinya menang. Jadi Wijaya itu artinya menang. Makanya kan saya sampai sekarang kan sering Mas menangis. Menang sekoburi. Menang sekoburi. Nyelit. Paspor adalah Wijaya. Iyalah dengan nama itu Wijaya pastinya. First name Wijaya. Ya. Last name itu saya waktu bikin paspor bikinkan nih Mas. Jadi tidak tahu saya dikasih nama apa. Yang jelas paspor saya tertulis Wijaya. Gitu. Okay. Paspor Malaysia. Enggak lah, Indonesia lah. Indonesia lah. Saya ada kan begitu ya? Ada lah. Asli Jember. Saya asli Jember. Lahir dulu di Panti Siwi, Rumah Sakit Panti Siwi. Wow. Dekat alun-alun itu, Panti Siwi. Kira-kira waktu sampean lahir kira-kira gak kaget? Banyak yang kaget Mas. Karena kan waktu bayi ceritanya ya. Kumisan gitu? Enggak, ceritanya ini bibir saya itu lebar banget tuh. Jadi kalau nangis itu kayak kudanil katanya. Jadi katanya tetangga, waduh itu kalau enggak segera ketemu bidan pasti jadi kudanil itu, bilang gitu. Kan ya nggak enak saya. Oke. Ini terus nama Cak Londo. Ya, nama. Tadi lahir di Jember, Panti Siwi. Iya, Panti Siwi. Cak Londo. Ini sebetulnya semacam nama julukan atau julukan nama panggung gitu. Saya pikir Mas. Lahir apa nih ya. Bapak ibu orang Indonesia? Bapak orang Muncar, orang Jajak, orang Jajak, ibu orang Jember. Oh. Seharusnya kalau sampai Cak Londo itu namanya Andrianus atau Elmo, itu nama-nama yang kenal di Belanda ya, Londo ya.
Saya dulu pernah malah pakai nama Andrianus sama Ilmu gitu loh, dikasih nama. Sampai dipanggil saya malah nggak noleh, Mas. Bingung gitu namanya siapa yang dipanggilnya. Jadi itu nama julukan, Mas, nama julukan. Jadi saya itu kan biasa sering julukin teman-teman. Ya. Teman saya itu kayak saya lihat uniknya ini saya kasih nama. Oh gitu. SD, SMP, SMA? Semua teman-teman saya. Kalau ada keunikan itu tak kasih nama gitu. Pasti elek namanya. Iyalah pasti. Lah saya nggak pernah ada yang bisa ngasih nama gitu loh. Nggak pernah ada. Sampai akhirnya ada teman Tionghoa. Nama Wijaya itu kan sudah nama yang banyak sekali Tionghoa kan. Nah, untuk membedakannya dia mengasih nama saya di HP-nya itu, di kontaknya itu Wilondo. Kasih nama Wilondo, bukan Cak Londo, Wilondo. Londonnya kenapa? Karena rambut saya seperti ini. Memang seperti ini. Memang seperti ini. Itu asli. Ini enggak. Kan saya sering main layangan kan. Jadi gelasannya itu ya semir lah, Mas. Biar lebih kelihatan Belanda. Enggak, maksudnya ada rambutnya memang. Ini rambut, Mas. Waduh, berarti Anda orang ketujuh yang mengira bahwa ini sabut kelapa. Ini podcast saya yang agak-agak kurang fokus karena kita mau ketawa aja. Terus kemudian kita ngomong lebih dasar. Ini sesi ini kita ngomong yang bawa apa yang pendidikan yang dasar. Kenapa? Pasti kita ini pengen tahu siapa sih Cak Londo ini? Kenapa sehingga Cak Londo ini bisa menjadi salah satu host dan seniman yang terkenal di Kota Jember. Ya, ada serius mana ini? Jadi kita sekarang tanya pendidikan. Pendidikan ya seperti orang normal yang lain, saya memulai dari SD. Pernah mencoba? Nggak TK pernah? Jujur, Mas, saya TK. Hah? Saya masuk 1 hari, saya keluar. Langsung bisa baca masalahnya? Bukan. Saya sumpek. Teman saya TK itu nangis, banyak yang nangis gitu kan. Saya nggak betah. Jadi saya masuk TK, tapi hanya 1 hari saya keluar. Bo ide apa ya? Enggak. Jadi mereka memang ya namanya anak kecil-kecil gitu. Nangis, saya nggak betah, saya keluar. Saya bilang sama bapak, aku nggak mau sekolah. Aku nggak mau sekolah di sini. Terus SD, dan alhamdulillah, Mas, bukan sombong. Saya belum sekolah itu, pelajaran matematika kelas 4 SD saya sudah bisa. Saya sudah bisa. Jadi karena saya nggak betah di TK, hanya 1 hari itu, bapak akhirnya saya memaksa untuk masuk SD dari pihak sekolah. Bisa, tapi harus dites. Dan alhamdulillah saya langsung diterima. Oh gitu. Jadi dia langsung diterima di kelas 4 SD. 1 SD, Mas. 1 SD lah. Oh. 1 SD gitu. Saya Baca bisa? bisa menjawab pertanyaan yang saya tidak bisa waktu itu. Jadi karena baca bisa, jawab pertanyaan nggak bisa. Karena jawabannya juga nggak bisa baca berarti. Karena nggak tahu maksudnya tanda tanya, saya hanya bisa membaca. Jadi misalkan siapakah Bapak Budi? Ini, ya. Itu tanda tanya. Ya saya tulis siapakah Bapak Budi. Karena saya nggak pernah tahu tanda tanya itu maksudnya apa ya. Oh ternyata baru tahu sekarang, gitu loh. Karena ternyata tanda tanya itu pertanyaan. Setelah kamu kenal Pak Budi ya? Iya, setelah saya kenal sama Bu Budinya juga saya kenal. Saya sering dibikinin kopi di rumah Pak Budi. Ya. Kopi luwak. Kopi luwak. SD di? SD di Joko Tule. Di Jember Kidul 11. Jember Kidul 11. Coba kita Jember Kidul 11. Joko C, Jember. C-nya dapat. O-nya Joko di. O-nya olahraga, karena kebanyakan teman-teman suka olahraga. Jember, Joko, O-nya olahraga. Jo. K-nya itu katok. Dulu kan masuk SD kan mesti selalu memakai katok, celana pendek itu. Jadi K-nya itu katok. O-nya itu oblong. Karena selain seragam, dalamnya kan pakai kaos oblong. Dilengkap. T-nya itu ya kadang-kadang kita satu kelas itu kan isinya bukan 1 orang, tapi T, teman-teman, banyak temannya. Oh ya. O mana? O lagi ya. Oh itu sering kalau misalkan ditanya sama Pak Guru, kemudian bisa menjawab, oh ternyata kamu anak-anak pinter, seperti itu O-nya.
L. L-nya itu kakek tola-tole, Mas. Jadi tola-tole kalau nggak bisa menjawab itu tola-tole seperti itu. L. Iki aku kayak ujian, Mas. Mas, L ikut T. Oh iya iya. Le tole kan orang Madura. Ah, le tolean. Le tolean. Ah, ini saya diajar beneran ini. Ayo. E-nya kalau pas bel pulang itu ding ding ding. Pulang kan? Nah, itu akhirnya itu. Joko Tole. Ki ono tambah satu huruf lagi saya enggak bisa nih. Satu kelas berapa orang? Ada yang antar kopi. Wah, wes sip. Terima kasih, Pak. Suasana sore bisa menjadi lebih ganyang lagi nih. Wah, Ini terima kasih, Pak. kembali. Kopi yang tanpa gula di sini. Oke. Kopi robusta di situ. Ini arabikanya sini. Sip. Makasih, Pak. Terima kasih itu kawan botani Sukorambi. Satu kelas kembali ke SD lagi. Saya lagi ke sahabat Cak Londo ini pengen tahu lebih dalam mengenai SD. Satu kelas sih berapa? Satu kelas itu kalau nggak salah ya, Mas. Kalau nggak salah itu sekitar 30 anak. 30 anak. Ya. Itu semua anak-anak loh, Mas. Nggak ada yang bapak-bapak. Ya. Ibu gurunya juga anak-anak. Bukan enggak, kalau ibu gurunya ibu beneran. Ibu guru beneran. Oh ya. Tapi gosipnya tadi dari sahabat Ilham yang ada di situ 15. Wah, itu kan mungkin karena Mungkin salah hitung tadi. mungkin karena ini penekanan keluarga berencana sukses di waktunya adik kelas saya. Oh. Waktu saya kan masih didengungkan. Ya. KB gitu kan. Mungkin baru sukses di beberapa tahun berikutnya. Di mana, Mas? Ya? SD-nya di mana? SD Joko Tole. Jember Kidul 11. Sekarang di belakang SMAK kalau nggak salah ya? Ya, di samping SMAK Santo Paulus. Santo Paulus. Betul, tepat. SMP? SMP 5. SMP Negeri 5, tapi bukan yang sekarang. Dulu masih gedungnya di sekarang Pertukuan Mutiara. Oh, Wetan Pasar ya? Iya, ya. Jadi itu SMP-nya. Satu kelas berapa orang? Satu kelas itu 35. Saya yakin 35. Yang SD tadi nggak yakin. Kalau tolong catat ya, SD-nya nggak yakin. Jadi jangan teman-temannya dia yang SD, tolong dikoreksi ini. Kalau 35 saya yakin SMP. Karena saya ranking 34. Jadi waktu rapotan itu saya ranking 34. Dan itu saya berusaha bersyukur, Mas, alhamdulillah. Karena saya ranking 2 terakhir. Iya, ranking 2? Iya, bukan ranking 1 kan? Iya, ranking 2. Menang si ranking loro. Iya, saya ingat betul itu. Itu sebabnya lewat TK kayak begini. SMA saya kalau dulu SEMEA 1, SEMEA Negeri 1, kalau sekarang SMK Negeri 1. Saya dulu ambil jurusan usaha perjalanan wisata. Oh. Di Tebek sekolahnya. Setahu saya Tebek cuma SMK perawat. Habis sebelahnya perawat bukan? Bukan. Yang di depannya Tebek persis. Apa itu punya angkatan darat itu? Depannya biasanya persis. pasti berakal latihan di situ ya? Ya betul. Betul di situ. Ya. Dari SD, SMP, SMA. Satu deh. Hah? Tingkat lanjutnya? Oh, tingkat lanjutnya saya sempat nganggur setahun. Terus? Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di D1 Perhotelan. Dari SD sampai S1, kepikir nggak mau jadi host yang lucu atau ikon Jember yang humble seperti ini? Kalau kepikir enggak, sama sekali tidak. Tapi dari kecil saya, Mas, saya kan suka kesenian tradisional. Sering lihat di televisi kalau pas ada acara lawak itu, saya hanya berusaha bermimpi saja. Bermimpi berharap kapan ya saya bisa masuk TV, kapan ya saya bisa seperti itu. Tapi tidak hanya bermimpi kapan-kapan saja, tapi saya terus berproses, saya terus menekuni itu. Dan alhamdulillah itu kenyataan. Pada saat, jadi keluar SMA angkatan berapa? 94. 94 tuh LCD ya? Sudah ya? Belum, tabung masih. Tabung. Pada saat itu TV itu tabung, asal sahabat-sahabat di rumah mengetahui ya, TV itu dulu itu ada yang model kayu gitu ya, ada tabungnya dalam. Kenapa nggak tabungnya sampean lepas, sampean masuk ke dalam TV-nya? Saya sudah berusaha masuk, Mas. Sama orang tua masih dibuka TV, kono jine gitu. Nah, itu. Nah, akhirnya saya keluar lagi, enggak mau. Menjadi jin malah saya. Bukan masuk TV.
Ini ketularan. Saya biasanya serius sih jadi. Nah, lucunya sepanjang pendidikan tadi yang berkesan. Tolong ceritakan cerita lucu, kisah memori waktu sekolah Anda. Nggak usah banyak-banyak, 100 saja. Wah, kalau 100 sih bisa lebih saya Mas. Jadi isi dari sekolah saya itu memang konyol-konyol. Tapi konyol 99 ya ceritanya. ya, tapi konyolnya kan konyol anak dulu itu kan konyolnya konyol lucu-lucu gitu, bukan mengarah kriminal. Iya. Jadi misalkan seperti jadi olahraga gitu kan ya. Olahraga kan memakai baju olahraga, kaos gitu kan SMA. Nah, ada salah satu teman kaos olahraganya itu digambar pakai cat. Oke. Gambar. Nah, guru saya marah. Kamu itu kaos olahraga bagus-bagus digambar-gambar. Saya jejer. Sama lah jejeri Pak Guru itu tadi. Saya ikut marahin teman saya. Dari belakangnya tapi. Enggak. Sebelah. Iya Pak, ini Pak memang Pak. Angel Pak, ini Pak dikasih tahu Pak. Kok iso loh, kaos api-api loh. Kaos bagus-bagus kok kamu gambari. Belum tak Wijaya loh. Bersih memang Pak. Iya. Makasih Pak. Contoh nih saya nak noleh belakang. Ini gambar kebal. Wijaya, siapa? Lari 10, saya lari 10 kali. SMP, SMA? SMA. Jadi sini memang polos, tapi belakang full gambar. Jeneng guru ini nggak? Masih ingat? Siapa? Eh, Jadi bisa cucu. bukan mertuanya Mbak Devi, bapaknya Antok Bas, Pak Edi. Itu guru olahraga saya beliau itu. Guru olahraga saya itu. Dan sampai sekarang masih ini? Masih ingat. Dia masih ingat Saya ingatnya sama saya. rambut waktu SMA? Enggak. Enggak ada gondrong? Enggak. Sejak gondrong sejak kapan? Sejak keluar sekolah. Berarti 98. 98 setelah keluar dari hotel, kerja di hotel, saya gondrong sampai sekarang. Menyukai seni Sejak kecil saya menyukai seni. Sejak kecil saya menyukai seni. Apa yang disukai? Saya tidak tahu, saya begitu tertarik sekali ketika melihat, saya kebetulan karena dulu acara di TV monoton ya. Jadi saya mendengarkan melalui radio. Saya itu seneng sama ini, Ludruk Kartolo CS itu. Oh, lucu itu. Ludruk itu. Saya mendengarkan radio. Terus kalau pas TV kebetulan ada wayang orang atau ketoprak itu, saya betul-betul menikmati. Jadi saya tidak tahu, mulai kecil saya suka hal-hal yang seperti itu. Suka yang sudah pernah. Suka lihat. Ikut juga memerankan, malah waktu kecil saya ini 17-an gitu. Saya jadi sutradara, saya bikin naskah, saya ajari teman-teman main untuk perform di 17-an. Jadi itu kalau tidak salah saya kelas 6 SD itu. Saya udah seperti itu. Bikin seperti itu. Teman-teman, emang di SD satu kelas tadi kan 30. Teman kampung. Oh, teman kampung. Karena satu kelas itu kemungkinan dia hanya cuma 3. 3 kan berarti saya, Pak Guru, satunya penilik sekolah dong. Bukan. Karena dia bandel aja. Ya itu masa kecil saya itu. Cita-cita waktu kecil? Saya dulu kalau cita-cita ketika ditanya kecil itu jadi Batman Mas. Tapi itu kan saya baru sadar ketika SMP ini sangat childish sekali itu kan. Kanak-kanakan, akhirnya saya nggak pingin lagi jadi Batman. Saya jadi Superman saya. Jadi Superman. Kampret. Polisi Mas dulu. Saya malah pengen jadi detektif. Bayangan saya itu wah ini nyamar. Terus memegang penjahat gitu. Bacaan saya kan 5 sekawan, terus detektif gitu kan. Jadi pengennya wah jadi detektif gitu. Seneng nih rasanya nih. Jadi sering baca? Sangat. Itu yang sahabat-sahabat di rumah. Karena beliau ini kan sahabat Cak Londo ini adalah figur lawak, figur MC yang tidak boleh berhenti menggali sebuah kreativitas. Rupanya dasar sering membaca ya. Ya, baca. Membuat sampai sekarang gitu ya berarti ya? Sampai sekarang. Jadi saya membaca apa saja Mas. Kadang-kadang membaca nasib saya juga kadang-kadang masih itu. Kasihan. Pak Nasib masih
Nasib. Jadi lu bacain buat Pak Nasib. Iya, kadang-kadang seperti itu. Jadi paling tidak ketika membaca itu sangat dibutuhkan untuk Anda yang misalkan ingin jadi apa ya, MC lah, host. Karena banyak perbendaharaan kata, kita harus very rajin membaca itu. Ini Cak Londo. Tapi jangan tanya dia bisa bahasa Londo apa enggak. Itu. Saya kalau itu baru kali ini ya. Baru kali ini. Terus terang saya kalau saya sering podcast gitu, sering dites dengan bahasa Belanda, bahasa Inggris. Saya terus terang, saya jujur nggak bisa. Tapi kalau bahasa Jerman, parah saya sama sekali. Ya. Nggak bisa saya. Ya, nggak bisa. Parah saya itu. Parah enggak? Parah mas saya itu. Padahal Jerman sebelah kan, sebelah Wali Songo. Jujur kamu man itu. Ya, oke. Episode kali ini saya sengaja mengupas sahabat Cak Londo pada masa kecilnya. Sebagai inspirasi bagi yang sahabat di rumah, jikalau melihat seseorang atau mendidik seseorang itu lebih banyak kepada talentnya, apa yang dia suka. Biarkan aja, lanjutkan aja. Dia usil, ini jadi. Ya usil banget ya. Usil banget, tapi masih usilan teman saya ada. Namanya, kayaknya kalau manggil Mas Febrian. Wah itu usil banget itu. Nggak kenal sampean, nggak kenal. Ini kena di saya kayaknya. Nggak kenal sampean. Usil itu. Saya sering kena itu videonya itu. Jadi memang ya kalau namanya kecil ya. Kita bicara kecil. Pernah naik kecil tinggalnya di Candian dulu, belakangnya Gramedia. Orang kota berarti. Ya. Kelihatan kan, Mas? Saya yang tinggal di Jilbuk, langsung dia bilang kelihatan kan. Ini produk Jilbuk nih. Saya di Candian, tapi sebentar, kemudian pindah di Kebonsari. Terus sampai pindah lagi nggak? Habis itu, enggak, sudah di Kebonsari. Sukanya main apa waktu sih? Waktu kecil, paling seneng kelereng. Paling seneng main kelereng. Sampai sekarang bisa nggak? Sudah lupa mas, sudah lupa. Saya dulu paling titis ya. Kalau main ular-ularan itu, kalau kena kepala kan seret. Yeah. Itu saya paling jago main itu. Main kelereng, main neker. Kalau bahasa dulu kan neker, main neker. Coba yuk. Kalau sekarang ya tidak bisa, tangannya bisa kayak gedang kelodok. Bisa sih. Apa sih? Ya, memang sengaja saya mencoba menggali siapa sih Cak Londo sampai pada posisi selesai D1. Selesai D1, ini dia bagaimana? Kecilnya ya normal. Tapi satu hal yang saya baru tahu kali ini adalah seorang sahabat Cak Londo adalah menyukai membaca. Itu strong point. Apalagi beliau sering MC atau hal-hal yang terkait di dalamnya, atau apa ya, seni-seni yang lain yang menyangkut kreativitas daripada sebuah apa ya, yang bisa memengaruhi audiens. Itu katanya ini mau nyanyi ya. Sesi ini ditutup oleh spesial. Sahabat Cak Londo mau nyanyi bersama Moza, di mana Moza itu ada sahabat Dovi, sahabat Fajar, sahabat Rizky, sahabat Roni, sahabat Cekot, dan sahabat Eko. Nyanyi apa nanti? Saya nyanyi dengan teman-teman lagu Didi Kempot. Judulnya? Kuncung. Oh, kita tunggu. Oke, kita akan tutup acara ini, yang sesi pertama ini dengan performance dari sahabat Cak Londo.
Ya, begitulah episode yang sesi pertama ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih sahabat Cak Londo. Siap, terima kasih. Dengan hati-hati, bahan berikutnya ini mau memang rencana saya mau ngulik lebih dalam karena jujur beliau saya harap menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat di rumah, bagaimanakah menjadi seorang seniman tapi yang humble. Demikianlah episode kali ini. Jangan lupa like and subscribe, silahkan komen dan share video ini. Salam sehat, salam sesan. Makasih. Sahabat-sahabat. Saya tunggu suaranya. Siap. Mari. Cilianku, rambutku, hati cukur kuncung, katokku, saka karung gandung, klambiku, warisane mbah kakung, sarapanku, sambel korek sego jagung, kosokan watu ning kali nyemplung ning kedung, jaman biyen durung usum sabun, erung dibangun, andukku mung cukup anduk sarung, dolananku motor cilik saka Lempung, wis kutul baris, rekasane saiki wis kutul baris, gegerike endang wis, tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder, aku tikudang sok yen gede dadi dokter, tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder, bareng wis gede aku disuntik karo bu dokter. Ana caraka Data Sawala iki cerita jaman semono, padha jayanya moga ketemu iki cerita saka wong tuwa. Kosokan watu ning kali nyemplung ning kedung, jaman biyen durung usum sabun, erung dibangun, andukku mung cukup anduk sarung, dolananku montor cilik saka Lempung, tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder, aku tikudang sok yen gede dadi dokter, tanggal 15 Padang Jinglang bulane bunder, bareng wis gede aku disuntik bu dokter. Ana caraka
songo